Alamat palsunya itu dari Korea Wah, Selatan. ini. Alamat palsunya itu dari Korea Wah, Selatan. ini. Paling banyak itu. Sampai lupa bahasa Sampai daerahnya lupa. sendiri. Bahasa asing. Iya, bahasa asing, apalagi bahasa Korea itu pasti, dan bahasa asing itu perlu. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya seperti biasa, Miss Rati akan menemani berbincang-bincang santai dengan salah satu guru bahasa Bali di Sekolah Bintang Mandiri School. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang melestarikan bahasa daerah, terutamanya yaitu bahasa Bali, teman-teman. Jadi, di sini saya sudah bersama Miss Tirta yang akan menjadi narasumber kita pada video hari ini. Halo Miss Tirta. Halo semuanya, tentunya udah tahu ya Miss Tirta ya, Miss Holy Water. Silakan Oke. perkenalkan diri dulu Miss. Iya, oke. Jadi bisa perkenalan nih Miss. Iya dong. Oke, jadi ini Miss nama lengkap? Boleh, Iya, nama ya? panggilan Oke. juga. Ya, jadi nama lengkap Miss Lohade Tirta Wahyuning, Biasa dipanggil Miss Tirta. Ya. Oke. Ya, di sini Miss di Sekolah Bintang Mandiri mengajar bahasa daerah yaitu bahasa Bali. Ya, oke. Ya. Kemudian asalnya Miss? Asalnya asal yang asli atau asal yang palsu? Asli dong, enggak, jangan Oke. alamat palsu. Kalau alamat palsunya itu dari Korea. Ini. Ya, bercanda. Oke, alamat aslinya itu asli dan pasar. Dan pasar. Iya. Dan Oke, Miss Tirta nih, aku ada beberapa pertanyaan tentang bahasa Bali dan bagaimana sih cara kita melestarikan bahasa daerah kita sendiri, Miss, gitu. Ya, terus sebelumnya mungkin Miss Tirta bisa kasih tahu nih gimana cara Miss Tirta ngenalin bahasa Bali tuh asik loh buat kita pelajarin. Oke, jadi kalau saya Miss ya memiliki beberapa trik ya dalam mengajar bahasa Bali. Nih, khususnya kalau di sekolah itu biasanya sih saya memperkenalkan materi itu melalui sebuah cerita. Ya, karena di cerita itu kan biasanya banyak yang ada kosakata bahasa Bali ya Miss ya. Jadi secara tidak langsung anak-anak bisa belajar bahasa atau menambah pembendaharaan kata melalui cerita tersebut, dan biasanya saya tutup dengan games ya, tanya seru jawab. banget. Iya. Karena kan lebih tertarik pasti kalau udah ada karena games. biasanya apalagi kalau ngajar jam terakhir itu ya Miss, pas anak-anak itu ya paling bagus sih dikasih games tapi berdasarkan atau berpatokan pada materi. Sesuai, tidak keluar dari ini. Iya. Terus ada lagi? Kalau bahasa itu semakin sering dipraktikkan, itu kita akan semakin fasih dalam menggunakannya ya. Iya. Jadi kalau mungkin untuk di rumah ya, alangkah baiknya kalau bahasa, khususnya karena ini kita membahas bahasa daerah, bahasa Bali ya, lebih sering dipraktikkan, itu lebih sering menambah pembendaharaan kata, seperti itu, kosakatanya. Baik, terus nih Miss Tirta, tanggapan Miss Tirta sama anak-anak milenial sekarang nih, kan banyak yang gengsi buat ngomong bahasa daerahnya sendiri. Setiap daerah kan juga punya bahasa daerah. Nah, Miss Tirta gimana tanggapannya? Terus ada nggak langkah-langkah untuk buat anak-anak milenial ini supaya nggak gengsi gitu Miss Tirta, dan kembali menumbuhkan percaya dirinya mereka buat cinta sama bahasa daerahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya Miss ya, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang cenderung bahasa asing. Iya, bahasa asing, apalagi bahasa Korea ya, di drakor ya paling banyak itu. Sampai lupa bahasa daerahnya sendiri. Iya, untung nggak lupa rumahnya. Parahnya lagi nggak ngerti kan artinya, yang tinggal-tinggal udah ke kota gitu Miss. Iya, jadi di sini saya melihat kan banyak sekali ya kasus-kasus seperti anak-anak itu bahkan yang asli Bali ini sangat minim ya bahasa Balinya ya. Jadi sangat disayangkan sekali karena sebenarnya itu kan bahasa daerah itu sebagai salah satu warisan leluhur kita, warisan budaya kita ya. Seperti yang kita ketahui Indonesia itu kan banyak kebudayaannya ya Miss.
Jadi salah satu pengantar kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan itu ya bahasa. Betul. Ya, itu. Tapi sangat disayangkan sekali generasi sekarang justru bangga ketika dia bisa berbahasa Asing. iya, berbahasa asing seperti itu. Iya. Jadi ya saran saya sebagai generasi muda ya, supaya siapa lagi dong selain kita yang Betul. mempertahankan ya kebudayaan kita Bener banget. sendiri. Jadi tidak usah malu Iya. berbahasa daerah nih, apalagi kalau dianggap bahasa daerah itu kampungan ya, sama sekali tidak. Justru bahasa daerah ya, khususnya bahasa Bali itu sebenarnya sebagai ini ya, kalau kita lihat sekarang itu kan Bali itu terkenal akan pariwisatanya. Betul. Justru orang-orang asing itu pada menggebu-gebu untuk Belajar berbahasa bahasa kita Bali. sendiri. Iya. Iya. Masa iya kita yang asli Bali itu dikalahkan oleh orang bener asing sih? banget. Yang muasda, Made Andi Sudarma Putra. Nasa dan yang Rio Siwa Pemaron. Gimana cara menumbuhkan semangatnya itu Miss Tirta? Kalau orang lain kan senang berbahasa bahasa Bali, kita juga gimana caranya nanemin kita mau belajar bahasa daerah itu sama seperti mau belajar bahasa asing, Miss Tirta. Oh gitu. Iya. Yang pertama itu sih sebenarnya kita harus mencintai dulu budaya kita ya. Iya, memahami. Iya. Jadi kalau sudah mencintai kan kita juga ada rasa untuk menjaga kebudayaan itu sendiri, salah satunya bahasa tersebut. Betul. Ya. Dan tanamkanlah sikap percaya diri. Betul. Ya ketika berbahasa Bali. Apalagi kalau sekarang ini kan jarang orang mau menggunakan bahasa Bali ya. Nah, justru yang jarang-jarang itulah yang kita pelajari supaya nanti kan lebih gampang untuk mencari lahan pekerjaannya. Betul, bener seperti banget. itu. Iya. Baik Miss Tirta, terus gimana cara Miss Tirta untuk melestarikan bahasa kita ini? Apakah adakah dari Miss Tirta sendiri nih, adakah kayak mungkin kita buat sebuah komunitas gitu Miss Tirta untuk mempertahankanlah bahasa daerah kita ini? Oh gitu. Kalau sebenarnya kalau komunitas itu banyak ya Miss ya. Kalau di Bali khususnya ya pecinta bahasa Bali, ada penyuluh bahasa Bali namanya. Kalau di Bali itu sudah banyak sekali komunitas. Hanya saja mungkin ada khususnya kalau yang seperti kita bahas tadi ya, anak-anak milenial itu susah untuk menarik kemauannya, minatnya ya, minatnya lebih tertarik itu. bahasa asing gitu. Iya, benar sekali. Itu juga Miss. termasuk kendala kita ya untuk saat ini. Jadi sebaiknya sih memang dari kecil ya, dari sejak usia. Sejak usia dini itu, khususnya kalau memang sudah tinggal di Bali ya harus mempelajari bahasa Bali, karena apalagi peran pentingnya di rumah ya Miss Iya, ya. orang tua seperti juga. itu. Oke Miss, ini kan yang saya tahu nih dan kita juga udah pelajarin dari sekolah dasar kalau bahasa Bali itu ada 3 tingkatannya. Apa aja Miss? Oh, kalau untuk bahasa Bali ya itu ada bahasa Andap, bahasa halus dan bahasa kasar. Ada 3 tingkatan. Bisa dijelasin nih Miss satu-satu. Oh, oke. Kalau bahasa Andap itu ya bahasa yang wirasan bahasanya kasar ya, dalam artian rasa bahasanya yang agak sedikit kasar ya, agak kasar lah. Agak ya. kasar. Iya. Jadi sebenarnya kalau bahasa kasar itu agak jarang digunakan ya, tapi ada memang beberapa daerah di Bali yang memang bahasanya memang menggunakan bahasa itu dan itu konteksnya biasa saja, gitu. Kesannya biasa aja. Apa ada untuk saat kita lagi di mana gitu nggak Miss, atau berhadapan dengan siapa? Apakah atau ada? Iya, ada perbedaannya itu. Ya, kalau bahasa Andap itu biasanya bahasa yang sehari-hari. Sehari-hari. Ya, Dengan teman, bisa. Kalau bahasa halus itu biasanya digunakan untuk ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau lebih memiliki yang lebih tinggi mungkin ya. Tapi sebenarnya kita alangkah baiknya sih menggunakan bahasa halus di mana saja ya, karena betul. itu kan Ya, rasa bahasanya yang sangat baik gitu. Iya. Tapi bahasa halus pun itu ada pembagiannya. Ada lagi. Iya, ada lagi pembagiannya ya, ada halus singge, halus sor, halus madil, halus mider itu nggih.
Sebenarnya bahasa Bali itu ada 7 ya, ada 7 tingkatan. Bahasa Andap, bahasa Mider, bahasa kasar, bahasa alus singge, alus sor, alus mider, dan alus madio itu. Tetapi untuk kalangan pemula mungkin cukup 3 saja dulu nih, bahasa kasar, bahasa Andap, bahasa alus. Ya, gitu. karena kan biasa orang juga searching di Google itu pasti Bali tingkatannya ada 3 aja, Miss. Ternyata lebih dalam lagi Miss Tirta udah jelasin tadi. Nah Miss, ini kan tadi Miss sudah jelasin nih tingkat-tingkatan bahasa Bali. Miss bisa nggak kasih contoh nih ke penonton dari 3 tingkatan utama itu? Alus dan lain. Satu kata ya, tapi boleh kalimat, boleh satu kata. Lebih seru kayak kalimat deh Miss, supaya kalimat. penonton. Sebentar, misalkan saya sedang makan atau saya masih makan ya. Misalkan dalam bahasa alus tiang kari ngajeng ya. Kari ngajeng. Lalu bahasa Andapnya rage nu medar. Rage nu medar. Nah, ini yang ketiga kasarnya ya. Kasar. Aduh, ini kok agak apa-apa, susah di ini kan ya. Iya. Oke. Icang nu ngamah. Icang nu ngamah. Iya. Tapi jangan diiniin ya, kalau yang kasar ya, jangan diikutin ya. Iya, itu nggak boleh. Contoh saja Contoh ya. karena bahasa Bali pun ada tingkatannya. Tapi bahasa daerah pun juga ada misalnya yang lain, daerah lain. Bahasa daerah lain. Betul, ya. Terus dari Miss Tirta nih, ada trik-trik khusus nggak untuk anak-anak kita, terutama yang lagi nonton nih, gimana caranya supaya semakin lebih tertarik berbahasa Bali? Apakah dari Miss Tirta sendiri ada trik-triknya? Oke, jadi mungkin untuk anak-anak di rumah ya, biar lebih ini, karena apalagi mengingat kita sekarang kan online kelas ya. Jadi secara online mungkin ada trik-trik yang bisa dipakai ya, biar bisa belajar bahasa Bali juga. Mungkin bisa, sekarang kan udah ada YouTube, udah ada media-media ya canggih ya, bisa searching gitu. Tidak lagi lewat buku ya Miss ya? Iya, benar sekali. Bisa lihat di media sosial ya, melalui YouTube itu untuk menambah pemeliharaan kata. Lalu sering-seringlah menggunakan bahasa Bali ya, baik sama teman ataupun di rumah ataupun di lingkungan mana ya. Oke, lalu bisa juga sering-sering menerjemahkan ya sebuah cerita ke dalam bahasa Bali dan cerita-cerita itu dan juga bisa menonton cerita berbahasa Bali yang sudah ada subtitlenya biar tidak terlalu kebingungan. Biasanya kita carinya tuh di mana sih Miss, cerita-cerita YouTube berarti? Iya, di YouTube itu ada. Kalau keywordnya apa nih Miss, supaya teman-teman bisa cari? Oke, bisa dicari, itu ada channel yang kebetulan saya sering sekali mencari di sana. Satwa Bali, animasi Satwa Bali itu ada di YouTube. Baik. Iya. Oke deh Miss Tirta, terima kasih banyak nih. Saya mau tutup video kali ini. Sebelum ditutup, untuk ini ya Miss Ratih ya, untuk penonton semuanya ingat ya, bahasa Indonesia itu wajib, bahasa daerah itu pasti, dan bahasa asing itu perlu. Oke. Seru banget nih podcast kita kali ini atau video kita hari ini. Miss Tirta, sebelum saya tutup, Miss Tirta ini deh kasih satu penyampaian melalui bahasa Bali. Semoga bahagia selalu untuk teman-teman di rumah. Oke deh, semoga berbahagia selalu ya. Dumogi sarang sami state rahayu. Oke teman-teman, sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan semakin cinta dengan budaya atau bahasa kita sendiri atau bahasa Bali. Terima kasih Miss Tirta sudah berkenan hadir. Matur suksema. See you on the next episode teman-teman. Bye-bye. Mister kesana dan Mister. Melestarikan budaya. Cut. Lanjut ulang. Melestarikan. Oh gitu. Salah aku. Sorry. Gak apa-apa. 1, 2, 3. Gak apa-apa, belajar lagi ya nanti ya. Gimana nih? Baik-baik. Oh, oke. Lebih kasarnya, tadi kan ada andap, ada itu. Tapi itu aja. Oh, itu udah semua tadi ya?